Halo Sobat Sastra, kembali lagi di podcast kita. Kali ini akan dibawakan oleh saya, Tabina Nabahatul Wasfa, dan sebelah saya, Elzina Imanaswa. Yang kali ini kita mempunyai bahasan yang dijamin bikin kalian terinspirasi. Wah, asik banget nih. Tokoh sastra siapa yang bakal kita bahas hari ini, Tabina? Sosok yang puisinya sudah jadi bahan pelajaran di sekolah, pelopor puisi modern Indonesia, dan dikenal sebagai penyair muda yang penuh semangat. Jangan-jangan Hairil Anwar. Betul sekali. Yuk kita kupas kisah hidup dan karyanya. Jadi, Hairil lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922. Ia anak tunggal dari Haji Manandan Saleha. Ayahnya pernah jadi pejabat, bahkan sempat menjabat sebagai bupati di Indragiri. Ibunya sendiri berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Wah, berarti keluarganya cukup terpandang ya. Apalagi aku dengar Hairil juga masih ada hubungan dengan Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Iya, benar banget. Tapi meskipun lahir dari keluarga terpandang, pendidikannya tidak selesai. Ia hanya sampai mulo atau setingkat SMP sekarang. Jadi sebenarnya pendidikannya terbatas, tapi rasa ingin tahunya besar. Betul, ia gila membaca. Bahkan belajar bahasa Belanda, Inggris, dan Jerman otodidak. Itu yang bikin wawasannya luas. Nah, lalu kapan dia mulai benar-benar serius di dunia sastra? Setelah orang tuanya bercerai sekitar tahun 1940, ia pindah ke Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Di sana, puisinya mulai muncul. Yang pertama terbit adalah Nisan tahun 1942, lalu Penghidupan. Dan puncaknya ketika puisi yang berjudul Aku Lahir pada tahun 1943 ya. Betul sekali. Puisi itu benar-benar membawanya dikenal luas. Gayanya bebas, individualis, berani, dan sangat pas dengan semangat kemerdekaan saat itu. Jadi puisinya bukan sekedar indah, tapi juga punya jiwa perjuangan. Sepanjang hidupnya, Hairil menghasilkan sekitar 96 karya, ada 70 puisi asli, 10 terjemahan, 6 prosa asli, dan 6 prosa terjemahan. Wah, banyak juga, apalagi untuk hidup yang sangat singkat. Beberapa karya juga dikumpulkan dalam buku ya? Iya, misalnya dari Cabur Debu, Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus, serta 3 mangkuk-mangkuk tadir bersama Asfu Sani dan Rifai Apin. Menariknya, gaya menulisnya disebut revolusioner kan? Tepat sekali, ia meninggalkan gaya lama yang kaku lalu memasukkan pengaruh Eropa ke dalam puisinya, tapi tetap membawa semangat perjuangan Indonesia. Itu sebabnya puisinya terasa agak segar dan tetap relevan sampai sekarang. Pada tahun 1946, Hairil menikah dengan Hepsa Wirareja. Mereka mempunyai seorang putri yang bernama Eva Wani Alisa. Namun pernikahan itu berakhir pada tahun 1948. Jadi kehidupannya juga penuh dinamika ya. Dan aku dengar sejak muda ia sudah sakit-sakitan. Benar, ia menderita tuberkulosis sejak muda. Penyakit itu yang akhirnya melemahkan kesehatannya. Lalu ia kapan meninggal? Hairil wafat pada tanggal 28 April 1949 di Rumah Sakit CBZ Jakarta, yang sekarang menjadi RSCM pada usia 26 tahun. Ia dimakamkan di TPU Karet. Mudah sekali, tapi jasanya besar. Bahkan tanggal wafatnya diperingati sebagai Hari Puisi Nasional kan? Betul, itu bentuk penghormatan atas warisan karyanya yang luar biasa. Jadi dari kisah Hairil kita bisa belajar, keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya. Benar sekali, walaupun hidupnya singkat, semangatnya menghasilkan karya yang abadi. Ini motivasi buat kita semua. Jangan takut untuk berbeda, jangan takut untuk mencoba, dan jangan takut untuk berkarya. Karena bisa jadi karya kecil yang kita buat hari ini akan menjadi warisan besar di masa depan. Setuju banget. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sastra untuk kita semua.